karena penduduk itu di kitab Yesaya. Kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup definisinya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, benda, daya, keadaan manusia dan perilakunya. Jadi di dalamnya itu ada manusia dan perilakunya yang menyebabkan bumi ini, lingkungan itu menjadi tercemar yang melampaui ambang batas baku mutu, apakah itu udara, air dan tanah. Sehingga kita perlu kembali ke alam, merubah mindset, perilaku yang tadi, sehingga memahami bahwa bumi ini ada ekosistemnya. Jadi manusia itu tidak lebih tinggi daripada ekosistem yang lain. Manusia itu satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati, dengan flora fauna, gitu. Ada perbedaan cara pandang. Kalau dulu manusia berkuasa atas semuanya, sekarang tidak bisa. Pesan Natal tahun ini kan bagaimana untuk bisa mewujudkan damai di bagaimana manusia itu berdamai dengan bumi. Wujudnya seperti apa? Ya, tema Natal tahun ini kaitannya dengan bumi atau lingkungan kita pertama. Kemudian bagi alam di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita harus berdamai dengan Allah, berdamai dengan alam, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Harus kita berdamai. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan semua, maka kita bisa memahami masing-masing tupoksi kita. Alam juga punya ekosistem, punya tupoksinya. Manusia juga punya tupoksi. Jadi kita harus berdamai untuk menjaga keberlanjutan bumi ini agar dapat kita wariskan kepada generasi dan anak cucu. Caranya dengan, kalau dari sisi kebijakan yang harus pro kepada pembangunan yang ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Nah itu secara kebijakan, tindakannya harus dilakukan sehingga mendukung. Kalau hari ini bumi kita itu tidak panas lagi tapi sudah mendidih. Jadi di bulan Desember dari tanggal 1 sampai 10 Desember di Dubai itu ada pertemuan seluruh kepala negara untuk mempertahankan temperatur bumi agar tidak naik 1,5 derajat. Artinya bahwa tanggung jawab kita itu, kita punya pekerjaan, kita punya tugas, kita punya kegiatan kita masing-masing, tapi tanggung jawab kita harus menjaga lingkungan, menjaga bumi ini agar bumi ini tidak mendidih, karena kita harus mewariskan bumi yang sejuk, yang ramah, yang air bersihnya, udaranya bersih, kita wariskan itu kepada generasi dan anak cucu. Itu dari sisi kebijakan. Ya. Di sisi kepedulian masyarakat yang ada di sekitar, dia tergantung dengan misalnya lingkungan itu sendiri seperti ya, apa? Kita perlu membangun komunitas-komunitas yang peduli lingkungan, dan masyarakat ini juga harus kita lakukan sosialisasi. Kita harus menggerakkan, dan bukan hanya pemerintah saja yang bergerak, masyarakat pun harus sadar bahwa perbuatan mereka, tindakan mereka bisa membuat susah bagi orang lain, bisa membuat susah bagi bumi ini, bisa buat susah juga bagi generasi dan anak cucu mereka sendiri. Perbuatan mereka hari ini bisa menimbulkan pencemaran, bisa menimbulkan kemampuan bumi untuk tampung dan daya dukungnya tidak bisa mencukupi lagi. Misalnya contoh kecil, buang sampah. Pemerintah punya sejumlah instrumen kebijakan, tapi buang sampahnya itu dilakukan oleh masyarakat dan mereka buang semua mereka. Dan tumpukan-tumpukan sampah ini sebagai salah satu penyebab panasnya bumi.
kita tinggal berapa hari lagi kalau memasuki tahun baru. Ya, Biasa di memasuki tahun baru kalau orang bicara soal resolusi, harapan baru. ya. Konkret dinas ini apa? Dari yang tadi diwacanakan, disadarkan itu, disampaikan itu untuk konkretnya di 2024 itu. Ya, pertama dari sisi kita bahwa Taman Eden itu sudah tandus, ya kan. Yang kedua, bumi ini tidak panas lagi, tapi sudah mendidih. Yang ketiga, kita ingin meninggalkan warisan yang baik bagi generasi dan anak cucu kita, sehingga resolusi yang kami sampaikan kepada semua warga bumi agar melakukan tindakan-tindakan perlindungan protektif kepada bumi kita dengan cara kita bisa kita lakukan di mana saja. Jadi kita harus punya kemampuan untuk berpikir mencegah, tindakan-tindakan pencegahan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, tindakan preventifnya ke sana. Sehingga dari kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan, pembangunan fisik, instansi-instansi yang berpikir misalnya pembangunan fisik, itu harus didahului dengan adanya kajian-kajian dokumen lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan itu sebagai instrumen. RT RW itu payung, RT RW itu panglima pembangunan, tetapi persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan itu jantungnya. Sehingga kita harus membangun, kita atur dulu, baru kita bangun. Kalau pembangunan yang kita rencanakan, yang besar, kalau dampak ekonominya lebih besar, tapi ekologinya lebih kecil, maka kita harus mengevaluasi. Yang terbaik adalah ekologi dan ekonomi serta sosial itu berimbang. Ya. Oke.